Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya Bapak Ibu, puji Tuhan ya, kita kembali berjumpa hari ini semua karena anugerah Tuhan. Saya tuh kemarin baru pulang dari puji Tuhan dapat kesempatan melayani di Freeport ya. Karena oh wow. Karena ya memang tidak sembarang orang bisa masuk ke sana ya, karena walaupun orang kaya punya uang, kalau nggak dapat undangan dari Freeport nggak bisa masuk. Katanya lebih gampang masuk surga daripada masuk Freeport. Tapi puji Tuhan saya berkesempatan masuk, dan bukan cuma berkesempatan masuk, kami juga dibawa keliling ke tambangnya Bapak Ibu. Dan saya melihat langsung bagaimana proses, ternyata kita dibawa masuk ke dalam ruangan itu namanya main game. Di situ semua duduk di komputer seperti orang main game. Ya, lalu saya tanya, ini apa? Oh, ini alat-alat berat yang masuk di bawah tambang itu, Bu, sudah bukan digerakkan oleh manusia, tapi lewat robot, dia lewat komputer. Jadi orang-orang di situ semua main game untuk ngeruk batunya, dia setir dari situ semua. Dan puji Tuhan banyak anak-anak bangsa sekarang, orang Papua asli yang semua pegang itu. Nanti setelah batu itu digali, lalu diangkat ke dalam truk atau kereta, lalu dibawa keluar. Nah saya tanya, loh itu masnya mana? Kan saya lihat di layar ya. Karena menurut pemahaman kita, wah gunung mas itu waktu digali gini terus tiba-tiba masnya jatuh bongkahan-bongkahan itu, udah kuning-kuning gitu ya. Iya Pak ya. Saya tanya, loh itu gunungnya warna hitam semua? Iya Bu, justru yang warna hitam itu ya yang banyak masnya. Kenapa enggak kelihatan mas? Nah saya waktu di sana jalan-jalan kan, saya lihat batu-batu di jalannya itu kuning-kuning kan. Saya bilang sama suami, bawa pulang ini mas lo ini. Ternyata orangnya bilang, oh bukan Bu, itu bukan mas, tapi ini mengkilat-mengkilat kuning gini. Enggak, tapi itu bukan mas Bu. Lalu ketika saya belajar, saya lihat, jadi banyak hal yang luar biasa yang saya dapat. Ternyata Bapak Ibu itu kan alat berat tuh masuk sampai ke dalam ya, ke dalam bawah-bawah gunung itu, lalu digali, dikeruk, lalu dijadiin seperti pasir halus ya, itu gunung-gunung batu itu dijadiin pasir halus, lalu dimuat di dalam kereta. Setelah itu dibawa ke tempat yang namanya untuk dirubah dengan dijadikan konsentrat. Itu kami dibawa ini Bu, tempat penyulingan masnya. Jadi di situ nanti masnya itu terpisah, dikasih seperti ya konsentrat cairan begitu. Lalu dipanasi lagi Bapak Ibu, lalu jadi cairan ya, panasnya itu berapa ribu derajat gitu ya, lalu dia akhirnya keluar jadi cairan, lalu dirubah jadi serbuk. Setelah jadi serbuk itu baru dikirim ke pabrik. Nah itu sudah emas murni bentuknya ya. Satu hari itu mereka menghasilkan ratusan kilo emas ya, ratusan kilo loh Bapak Ibu. Itu uangnya banyak enggak? Banyak loh. Saya aja mas saya 80 kilo loh ini, Mas Daniel tuh. Tapi bukan emas murni, tapi lebih berharga dari emas. Ya puji Tuhan, saya pulang kemarin dapat batu sih, batu yang dari tambang itu yang bongkahan, ada yang tembaga, ada yang emas, dan bawanya juga pakai surat langsung dari Freeport, karena kalau nggak ketahan di bandara. Tapi banyak hal yang saya pelajari di sana. Saya bilang, ya kenapa emas itu mahal? Yang pertama karena emas itu langka. Langka Bapak Ibu. Saya masuk ke daerah Freeport tuh, saya bilang sama suami saya, gila ya, ini di tengah hutan loh. Pertanyaan saya, siapa dulu yang menemukan di sini tuh ada emas? Itu di tengah hutan, benar-benar gunung-gunung yang ya itu ya, kalau orang nggak tahu ada emas kan nggak ada yang tahu gitu ya. Kenapa emas itu mahal? Yang pertama karena langka. Coba kalau di Gunung Tangerang sini ada emas, kira-kira saudara ambil nggak? Itu emas itu tidak ada di sembarang tempat loh. Makanya dia mahal. Yang kedua, untuk mendapatkan emas itu pengolahannya juga itu nggak gampang ternyata. Dari gunung yang kelihatannya nggak ada apa-apanya, diremuk, dijadikan halus, dibakar, dipanasi sampai berapa ribu derajat, baru dia meleleh, terpisah antara emas dengan itu. Ternyata nggak mudah Bapak Ibu. Nah terus saya waktu kemarin lihat itu, saya ingat ayat firman Tuhan. Coba kita buka bersama. Kita lihat dari 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19 mulai. 2 Timotius 2 ayat yang 19 mulai Bapak Ibu, di sana dikatakan begini.
Apa yang firman Tuhan katakan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan emas? 2 Timotius 2 ayat yang ke-19 baca, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga ada dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Sampai di situ dulu. Firman ini berkata, dalam satu rumah yang besar banyak perabot, bukan hanya yang dari emas dan perak, tapi ada juga perabot yang terbuat dari kayu dan tanah. Perabot yang terbuat dari emas itu dipakai untuk maksud yang mulia, sedangkan yang dari kayu tanah itu hanya dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Lalu kita lihat ayat yang berikutnya, saudara, ayat 22 ya, ayat 21. Kita baca bersama 1, 2, 3. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ternyata di mata Tuhan pun kita ini digambarkan sebagai perabot di mata Tuhan. Kalau kita punya rumah, Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira kalau kita punya perabot atau perhiasan yang dari emas, itu kita tempatkan di tempat yang di mana perabot itu? Di dapur atau di WC? Enggak. Perabot yang mulia itu tempatnya di tempat yang mulia. Dalam hidup kekristenan kita pun banyak orang itu kepengen hidupnya mulia, kepengen dia dapat pekerjaan yang mulia, dia dapat berkat-berkat yang mulia, dia ingin hidupnya itu dipandang sebagai sesuatu yang mulia. Tapi seringkali kita ini nggak tahu, kita ini perabot yang terbuat dari emas, perak, kayu atau tanah. Nah, untuk menjadi perabot yang mulia di mata Tuhan, tentunya ada syaratnya. Emas itu kalau dia cuma di gunung tertutup dengan batu, tidak ada yang tahu, dan dia tidak akan pernah berfungsi menjadi sesuatu yang berharga. Amin. Tapi karena ada yang tahu di situ ada emas, lalu diambil. Hidup kita ini, saudara, tanpa diambil oleh Kristus, kita ini tidak berharga apa-apa. Nggak ada yang tahu kita ini siapa. Dulu ketika saya ini misalnya belum bertobat, ya saya nggak tahu kalau betapa berharganya hidup saya ini ternyata. Tapi karena saya nggak tahu, saya hidup tanpa pengenalan akan Tuhan, saya melakukan dosa, ujungnya saya pengen mati bunuh diri. Nggak tahu diri, nggak tahu apa-apa. Tapi ketika Tuhan melihat saya ini ternyata berharga, dan bukan cuma saya, Alkitab berkata, engkau itu berharga di mata Tuhan. Bilang dulu kanan kirimu, kamu tuh berharga loh. Ya, kamu tuh berharga. Kita juga harus bilang sekarang, aku ini berharga. Persoalannya kita ini seringkali tidak tahu bahwa kita ini berharga. Saya tuh kemarin selama saya tuh kita nginep di mesnya ya, dari mes itu kita lihat gunung-gunung itu. Saya bilang sama suami, saya tuh masih bertanya-tanya loh, ini ya maksudnya wow banget ya. Kalau orang nggak tahu di situ ada emas, ya cuma jadi gunung biasa begitu. Dan ya kita nggak tahu betapa ternyata di dalam situ sesuatu yang berharga. Kalau hidup kita ini kita nggak tahu, Bapak Ibu, kita cuma hidup ikut dunia, melakukan dosa, ya kita juga nggak akan pernah tahu di mana posisi kita berada. Ya, cepat foto saya yang bagus, habis itu sudah kau duduk. Nah sudah ya, duduk ya, duduk. Nanti saya kalau di foto-foto lagi khotbah nanti jelek loh jadinya. Terus sudah ya. Bapak Ibu, nah Alkitab berkata kita ini sebenarnya semua bisa jadi perabot yang mulia. Kalau kita ini, pertama kita tahu dulu bahwa kita ini berharga, kedua kita mau untuk dibentuk dan diproses. Coba kalau gunung batu itu yang ada emas, dia nggak mau, saya nggak mau diambil-ambil, diproses, saya nggak mau. Ya dia akan tetap di situ dan dia nggak akan berdampak apa-apa.
Tapi ketika dia itu diambil, dia merelakan dirinya diproses yang tadi saya bilang. Itu digali saudara, lalu dihancurkan, kalau masih berbentuk batu dihancurkan jadi halus, ditumbuk benar-benar jadi kayak debu itu loh. Setelah itu baru dimasukkan ke bagian pemisahan, terpisah dia, lalu dipanasi sampai akhirnya meleleh jadi cairan. Wow Bapak Ibu, lalu dia jadi emas. Sekarang emas 1 gram berapa? Ada yang tahu? Yang punya 1 kilo emas berapa banyak sini? Ya, emas itu dari harga 50.000 dulu naiknya cepat sekali, sekarang hampir 1,5 juta ya 1 gram. 1 gram, 1 kilo tuh 1,5 miliar loh. Nah di Freeport tuh ratusan kilo loh. Kali aja sendiri. Makanya kaya ya. Ketika dia jadi sesuatu yang berharga, dijual tuh diperebutkan orang Bapak Ibu. Karena dia berharga. Hidup kita ini pun juga bisa menjadi sesuatu yang berdampak besar bagi banyak orang kalau kita menyadari kita berharga dan kita mau dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Dikatakan di sana, jika baca bersama-sama, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Berapa banyak di sini mau jadi perabot yang berharga, yang mulia? Menjadi Kristen itu tidak setelah, oh yang penting kita jadi Kristen pasti diberkati, pasti gini, pasti mulia, enak aja. Ya, ngerti dulu prosesnya, ngerti dulu bagaimana caranya, dan firman Tuhan juga selalu ada sebab, ada akibat. Nggak bisa dong kita percaya Yesus, oh pasti saya begini. No Bapak Ibu, kalau engkau melihat ada seseorang yang hidupnya dimuliakan Tuhan, pasti di situ ada proses yang begitu besar dan luar biasa. Iya, dan tidak mudah memang. Makanya jangan cuma bilang enak ya Debbie Basir tuh sekarang diberkati Tuhan, sekarang gini pelayanannya gini. Bapak Ibu tahu nggak bagaimana proses yang saya jalani? Mau nggak jalani proses saya? Makanya orang itu, aduh Bu, saya kalau dengar kesaksian Ibu, dengar proses Ibu, wah mungkin saya nggak kuat ya. Iya, semua harus menjalani proses. Pertanyaannya, saudara mau diproses atau tidak? Siapa yang mau diproses? Angkat tangan. Puji Tuhan. Proseslah mereka ini Tuhan. Yes loh. Lu diproses Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya saya kalau ada yang telepon, Bu, saya ini sedang banyak masalah, Bu, saya ini. Puji Tuhan, kau sedang dijadikan berharga oleh Tuhan. Jangan benci proses. Jangan marah kalau diproses. Memang ketika diproses itu tidak enak, sakit bagi daging. Itu emas kalau dia bisa berteriak, dia berteriak. Dihancurkan, ditumbuk, diayak, masuk mesin, dipanasi ribuan derajat. Tapi untuk bisa menjadi murni, ya harus seperti itu. Hidupmu diremukkan, ditendang, difitnah, dihancurkan, diludahi. Nggak usah banyak protes, karena kita diproses belum seperti Tuhan Yesus. Amin. Jadi nggak usah alay lebay merasa dirimu itu paling menderita. Saya jengkel kalau ada orang merasa paling menderita loh. Ya belum apa-apa. Kalau telepon tuh, Bu, saya mau bunuh diri aja, Bu, saya mau mati. Kenapa? Ini mau bayar kuliah anak, nggak ada duit. Baru begitu lu udah mau mati. Saya tanya, Ibu pernah dikejar debt collector? Ya puji Tuhan belum, saya pernah Bu. Jadi nggak usah merasa paling menderita mau bunuh diri ya, pret. Jalani aja hidup. Semua orang pasti diproses Tuhan. Nah sekarang lagi waktunya Ibu nih bilang, puji Tuhan, terima kasih Bu. Karena Alkitab berkata Tuhan itu menghajar, menyesah, mendidik orang-orang yang dikasihinya, yang dianggap anak. Jadi kalau kau masih dianggap anak hari ini, bersyukur kalau masih diproses Tuhan. Cuma kita ini kadang nggak mengerti, kita nggak tahu. Untuk menjadi sesuatu yang berharga dikatakan jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Emas itu harus dipisahkan dari hal-hal yang tidak berguna, yang akan menurunkan nilai dirinya. Kalau kau hidup dalam dosa, melakukan hal-hal yang jahat, kau tidak bisa murni, tercampur, ada campuran di sana. Dan Tuhan harus memurnikan itu, dipanasi,
diremukkan sampai terpisah. Suhu yang tinggi ribuan derajat itu membuat emas itu meleleh dan dia terpisah dari unsur-unsur yang lain. Kalau hari ini kau sedang merasakan kepanasan dengan hidupmu, Tuhan lagi proses kau sampai kau meleleh menjadi murni. Katakan bersyukur. Bersyukur, nggak usah protes, nggak usah marah, ya. Barang siapa menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi tidak ada cara lain untuk menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Ayo, kejarlah kekudusan. Bilang kanan kirimu, kejar kekudusan. Ya, sucikan dirimu, ya, dari hal-hal yang jahat. Semua yang berbau dosa itu membuat kita ini tidak murni di hadapan Tuhan. Kalau kau mau hidupmu diangkat, Bapak Ibu jangan pernah berpikir, saya kan gak sekolah tinggi Bu, saya ini gak pinter. Tuhan gak butuh semua itu. Waktu kau cuma fokus sama itu, kau kehilangan arah dan tujuan. Karena yang lebih penting di mata Tuhan itu kemurnian hatimu, kemurnian imanmu. Coba kita lihat bersama 1 Petrus pasal yang ke-6. Maaf, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 kita baca Bapak Ibu. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ya, di sana dikatakan 1 2 3, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi di sini Petrus sedang memberikan satu pernyataan bahwa orang-orang yang menerima Kristus itu mereka itu akan mengalami yang namanya keselamatan, akan mengalami janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa. Dia bilang bahwa waktu engkau menerima Kristus, kita baca 1 Petrus 1 ayat mulai ayat yang ke-3 dulu deh, biar saudara tahu ini ayatnya mulai. 1 Petrus 1 mulai ayat yang ke-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang apa? Karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ya, kita yang menerima Kristus mendapatkan sebuah pengharapan. Kita akan menerima satu bagian yang sangat murni, yang tidak cemar, tidak layu, tersimpan bagi kita di sorga. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ingat, kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, tapi keselamatan kita itu berhasil atau tidak akan dinyatakan pada zaman akhir. Tergantung kita ini bagaimana perjuangan iman, bagaimana kita dimurnikan atau tidak. Jadi jangan beranggapan sekali selamat sudah selamat. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dari pihak Tuhan keselamatan tidak pernah gagal, tapi siapa yang bisa menggagalkan? Saudara dan saya. Ini masih akan dinyatakan pada zaman akhir, kita masih menunggu. Baca ayat yang berikutnya, dikatakan ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, karena kita sudah menerima ini keselamatan. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, tidak ada jaminan orang yang percaya Yesus terus hidupnya itu aman, tidak ada masalah. Justru waktu kita percaya Yesus, maka di situ kita baru mulai masuk dalam pemurnian. Dan itu tidak enak Bapak Ibu. Ya, kalau engkau merasa ikut Yesus masih enak-enak, saya doakan supaya tidak enak. Amin. Ikut Yesus itu tidak enak bagi daging kita, tapi itu membawa kepada keselamatan yang kekal. Lalu dikatakan di sana begini Bapak Ibu, coba baca. Maksud semuanya itu ialah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan. Ayat ini ditulis jauh ribuan tahun yang lalu, sebelum ada tambang, sebelum ada Freeport. Tapi orang zaman dahulu memang sudah tahu untuk menyatakan kemurnian itu melalui sesuatu yang panas, api, pemurnian. Maka dikatakan begini, memang sekarang ini sejak kita terima Yesus dan kita menanti keselamatan dinyatakan pada zaman akhir, kita sedang menderita banyak pencobaan.
Tapi bersukacitalah akan hal itu, karena maksud dari semua pencobaan yang kita alami itu dikatakan di sana itu untuk membuktikan apa? Kemurnian iman. Nah, bagaimana iman kita terbukti murni? Cuma satu, waktu kita diizinkan melalui pencobaan, tekanan, persoalan, dikatakan di sana supaya iman kita ini terbukti kemurniannya. Kenapa? Karena iman itu ternyata masih ada yang lebih tinggi nilainya daripada emas di mata Tuhan, yaitu apa? Kemurnian iman. Kalau bagi orang di dunia tidak ada yang lebih berharga selain emas. Tapi di mata Tuhan dikatakan kemurnian iman kita itu nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Wow, enggak Bapak Ibu? Tuhan enggak tertarik dengan emas. Tuhan tertarik dengan iman kita yang murni. Sebab itu nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Dikatakan di sana Tuhan sedang membuktikan kemurnian iman kita tuh melalui pencobaan. Ya, emas yang fana itu lebih berharga iman kita daripada emas yang fana, dan kemurnian iman kita tuh dikatakan di sana diuji kemurniannya dengan api. Ya, jadi ada persamaan untuk menunjukkan kemurnian itu. Iman dan emas sama-sama pakai api panas. Semakin tinggi derajat api itu panasnya, maka semakin cepat iman itu akan teruji sebagai sesuatu yang murni. Hari ini kau sedang mengalami panas berapa derajat Celcius di hidupmu? Sudah 1000 kah? Kalau sudah 1000 itu yang sudah nggak kuat, aduh saya ini sudah rasanya mau mati, itu sudah mencapai itu biasanya. Ya, tapi ingat Alkitab berkata Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan. Dan pastikan pencobaan yang kita alami itu pencobaan karena kehendak Tuhan, bukan karena pencobaan yang kita bikin sendiri. Jangan bikin pencobaan sendiri Bapak Ibu, karena pencobaan yang kau bikin sendiri itu akan semakin merusak. Lama prosesnya. Tapi kalau pencobaan yang dari Tuhan itu memang benar-benar memurnikan iman kita. Ya, makanya tolong ikuti firman Tuhan, ikuti arahan kebenaran firman Tuhan supaya kita ini tidak jatuh, tidak tersesat, tidak salah langkah. Dikatakan di sana supaya membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi. Saya kemarin dapat kesaksian dari Jemaat Mesbah Doa. Bu, saya mau bersaksi. Saya ini dulu hidup dengan kesombongan dengan suami, diberkati Tuhan. Lalu saya ini susah punya anak, Bu. Ketika kami berusaha pengen punya anak, bahkan ya yang rindu punya keturunan Tuhan dalam nama Yesus, bukakan kandungannya dan anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Dia bilang tiap Mesbah Doa malam itu saya tumpang tangan setiap kali Bu Debbie berdoa, saya bilang ini keturunan ilahi. Kalau Tuhan yang beri kehidupan ini, maka tidak ada satu virus pun yang akan bisa mengganggu. Tapi tidak gampang, di tengah perjalanannya tetap lagi hamil flek. Itu kan sesuatu yang sangat menakutkan kan. Dia intimidasi iblis, pasti mati lagi anakmu kali ini. Dia bilang kami percaya kalau Tuhan yang memberi, Tuhan pasti yang jagai semuanya. Lalu dia tulis kesaksian tadi malam itu saya bacakan, dia bilang puji Tuhan Ibu, hari ini anak kami sudah lahir berumur 4 bulan, semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu lihat, ternyata pencobaan yang dia alami tujuan Tuhan satu. Bagi Tuhan beri kamu anak itu gampang. Tapi yang pertama Tuhan mengubah kelakuanmu ini loh. Marah, tersinggung, berantem sama suami, 3 hari 3 malam gak omongan. Ini hal-hal yang membuat imanmu itu gak murni di hadapan Tuhan. Ketika mereka diproses, dia berubah, dia melakukan firman, akhirnya mereka berubah, tidak lagi ribut, tidak lagi berantem. Saya sekarang damai sejahtera dengan suami, Bu. Tiap malam kami mesbah doa, hidup kami diubahkan. Ketika mereka justru sudah berkata semua terserah Tuhan, kami tidak akan marah. Tuhan beri anak ataupun tidak, semua keputusan Tuhan diberi Bapak Ibu. Saya selalu bilang, bagi Tuhan menjawab persoalanmu itu terlalu mudah. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan mengubah sikap hatimu itu loh, yang keras kepala, mengubah karaktermu. Karena ada banyak hal-hal yang tidak murni dalam hidup kita. Amin.
Karena itu dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tujuannya adalah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Tadinya marah, kenapa Tuhan gak kasih anak, saya mending bunuh diri, mati. Tapi waktu dia mengalami Tuhan, diproses, dibentuk. Tadinya kalau marah sama suami, emosi, berantem 3 hari gak omong. Saudara, itu tidak semudah berubah. Itu tiba-tiba, ting, saya mau berubah. Enggak loh. Besok suaminya bikin jengkel, iblis bilang, marah. Enggak, dalam nama Yesus. Emosi, enggak usah bicara. Enggak, aku harus bicara. Dia bilang, saya dulu orang yang tidak pernah mau minta maaf. Padahal saya tahu saya salah, Bu. Tapi setelah saya diproses Tuhan, walaupun saya salah dengan tidak salah, saya tetap bicara dengan suami, saya layani dia, saya minta maaf. Dan ketika suami melihat perubahan hidup saya, dia juga ikut berubah. Ini yang dimaksud kemurnian iman. Tuhan gak mau kau duduk di kursi gereja setiap hari Minggu, tapi habis ini kau pulang, kau berantem dengan suami 1 minggu gak bicara. Hello? Ya, kau bukan perabot yang terbuat dari emas, kau kayu. Makanya hidupmu gak pernah dimuliakan. Makanya kau gak pernah dipakai Tuhan untuk sesuatu tujuan yang mulia. Tuhan tuh gak pernah kasih kita sesuatu yang kita gak bisa bayar, Bapak Ibu. Syarat untuk menjadi perabot yang mulia, dia cuma bilang apa di sini? Sucikan dirimu dari hal-hal yang jahat. Ini kan kita semua bisa lakukan. Bukan sesuatu yang gak bisa kita lakukan toh. Ayo buang amarah, buang ego, buang kepahitan, buang kenajisan, buang semua dosa yang akan membuat imanmu itu tidak murni di hadapan Tuhan. Waktu kau murni, waktu kau sudah diuji, kau lulus, bahkan tidak kau minta loh. Mereka sudah di posisi yang cuma berkata, Tuhan beri atau tidak beri, kami tetap bilang Tuhan baik. Tiba-tiba Tuhan kasih keturunan. Hari ini anaknya sudah lahir umur 4 bulan. Bapak Ibu mengerti maksud saya hari ini? Apa yang firman Tuhan katakan? Dan kalau engkau dipakai Tuhan untuk sesuatu yang mulia, itu luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan di sana, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga apa? Kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada waktu kapan? Pada waktu hari Yesus menyatakan dirinya. Kita bukan hanya disambut oleh Tuhan, marilah anakku masuk dalam kerajaanku, tetapi engkau akan menerima kemuliaan, akan menerima kehormatan, puji-pujian pada waktu Yesus menyatakan dirinya kelak. Siapa yang mau menjadi perabot yang dimurnikan Tuhan?